Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Lulu Lusiantoro dan yang saya hormati para dosen penguji. Pada kesempatan ini saya Hendrias Karya, mahasiswa MBA UGM, akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis dan Mitigasi Resiko Pengoperasian Kendaraan Pemeliharaan Listrik Aliran Atas atau KPLA di daerah operasi 6 Yogyakarta. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya aktivitas operasional KRL Jogja Solo. Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi perjalanan KRL meningkat dari 20 perjalanan per hari menjadi 27 perjalanan per hari. Selain itu, jumlah penumpang juga meningkat signifikan dari sekitar 1,75 penumpang di tahun 2021 menjadi 9 juta penumpang pada tahun 2025. Peningkatan frekuensi perjalanan dan volume penumpang ini menunjukkan bahwa beban operasional pada lintas Jogja Solo semakin tinggi. Kondisi tersebut menuntut kesiapan prasarana, termasuk keandalan sistem listrik aliran atas atau LAA. Seiring meningkatnya frekuensi perjalanan KRL, waktu yang tersedia untuk kegiatan pemeliharaan menjadi semakin terbatas. Pada lintas Jogja Solo, window time pemeliharaan LAA mengalami penyusutan dari 5,5 jam menjadi 3 jam, atau berkurang sekitar 36%. Dalam kondisi tersebut, KPLA dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pemeliharaan LAA karena dapat mempercepat pekerjaan, meningkatkan mobilitas, membawa peralatan kerja secara lebih efisien, dan juga mendukung keandalan LAA. Namun di sisi lain, KPLA juga membawa potensi risiko baru karena beroperasi pada area bertegangan tinggi 1500 volt DC dan pada jalur aktif. Oleh karena itu, risiko pengoperasiannya perlu dikelola secara lebih sistematis. Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kondisi utama. Pertama, data kecelakaan menunjukkan bahwa kecelakaan kereta api anjlok masih menjadi jenis kecelakaan yang dominan. Meskipun sempat menurun, namun pada tahun 2025 kembali tercatat 7 kasus. Kedua, gangguan operasional kategori sarana meningkat dari 1.200 kejadian pada 2024 menjadi 1.400 kejadian pada 2025. Ketiga, lintas Jogja Solo merupakan lintas campuran yang dilalui oleh KRL, kereta jarak jauh, kereta lokal, dan kereta barang pada jalur yang sama. Selain itu, terdapat perjalanan kereta jarak jauh yang beririsan dengan window time pemeliharaan LAA. Dengan kondisi tersebut, KPLA sebagai sarana baru di DAP 6 perlu dianalisis resikonya sebelum dioperasikan, agar potensi gangguan operasional maupun kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki dua pertanyaan utama. Yang pertama, apa saja faktor risiko yang berpotensi muncul dalam pengoperasian KPLA di DAP 6 Yogyakarta? Kedua, bagaimana strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengelola risiko-risiko tersebut? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor risiko pengoperasian KPLA serta merumuskan strategi mitigasi yang tepat untuk mendukung keselamatan, keandalan, dan kelancaran operasional KPLA. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian literatur mengenai penerapan manajemen risiko pada kegiatan pemeliharaan jaringan elektrifikasi perkeretaapian di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan dasar pengambilan keputusan bagi unit terkait dalam mengidentifikasi risiko pengoperasian KPLA. Lingkup penelitian dibatasi pada penggunaan KPLA di DAP 6 Jogja, mulai dari tahap perencanaan hingga penyimpanan. Penelitian ini tidak membahas desain teknis sarana, analisis finansial, kelayakan investasi, maupun pengujian efektivitas mitigasi pasca penerapan. Landasan teori dalam penelitian ini mencakup tiga konsep utama. Pertama yaitu risiko operasional, yaitu potensi kerugian akibat kegagalan proses, sistem, manusia, peralatan, lingkungan, maupun manajemen. Kemudian yang kedua yaitu manajemen risiko, yaitu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. Dalam penelitian ini, kerangka manajemen risiko mengacu pada prinsip ISO 31000. Ketiga, Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, yaitu metode terstruktur untuk mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum terjadi. Dalam FMEA, setiap risiko dinilai menggunakan tiga parameter, yaitu Severity, Occurrence, and Detection, yang kemudian menghasilkan nilai Risk Priority Number atau RPN. Slide ini menunjukkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar posisi penelitian. Studi sebelumnya telah banyak membahas analisis risiko pada jaringan perkeretaapian, komponen LAA, jalan rel, serta sistem pemeliharaan sarana yang sudah berjalan. Namun penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena fokus pada pengoperasian KPLA sebagai sarana baru di DAP 6 Jogja.
khususnya pada tahap pra-implementasi. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan FMEA dalam kerangka ISO 31000 untuk menganalisis risiko pengoperasian KPLA sebelum sarana tersebut digunakan secara aktual di wilayah penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilengkapi dengan analisis semi kuantitatif menggunakan FMEA. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali kondisi aktual, potensi kegagalan, faktor penyebab, serta dampak operasional KPLA. Data primer dikumpulkan melalui 3 metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam semi terstruktur, dan kuesioner FMEA. Observasi dilakukan untuk memahami praktek operasional KPLA, wawancara digunakan untuk menggali potensi risiko, penyebab, dampak, dan mitigasi. Sementara itu, kuesioner digunakan untuk memperoleh penilaian terhadap parameter severity, occurrence, and detection. Penelitian ini melibatkan 12 narasumber ahli dari LHA Jakarta, LHA Yogyakarta, dan juga kantor pusat. Analisis data dilakukan menggunakan metode FMEA. Tahapan analisis dimulai dari pemetaan proses operasional, kemudian identifikasi peristiwa risiko, dilanjutkan dengan analisis penyebab, dampak, serta perhitungan RPN. Setiap risiko dinilai berdasarkan 3 parameter, yaitu severity untuk tingkat keparahan dampak, occurrence untuk kemungkinan atau frekuensi kejadian, dan detection untuk kemampuan mendeteksi risiko sebelum berdampak. Nilai RPN diperoleh dari perkalian severity, occurrence, dan detection. Selanjutnya, risiko dipetakan dalam risk metric dan dikelompokkan ke dalam kategori risiko, yaitu risiko sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah, yang masing-masing memiliki respon risiko yang berbeda. Berdasarkan hasil identifikasi, diperoleh 28 risiko pengoperasian KPLA. Risiko tersebut tersebar pada 6 tahap operasional, yaitu perencanaan dan administrasi, kesiapan KPLA dan personil, pemadaman tegangan dan grounding, manuver KPLA, pelaksanaan pekerjaan di jalur, serta penyimpanan dan stapling KPLA. Risiko juga dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu manajemen, human, equipment, and environment. Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut menggunakan metode FMEA. Pada tahap perencanaan dan administrasi, risiko yang diidentifikasi antara lain jadwal tutup jalur yang beririsan, window time yang tidak cukup, keterbatasan kompetensi kooperator, belum adanya SOP KPLA tahap 6, serta JPL yang tidak memenuhi kriteria manuver. Pada tahap kesiapan KPLA dan personil, risiko yang muncul berkaitan dengan checklist operasi, kelelahan operator, potensi personil terjepit, sistem hidrolik, dan APD yang tidak layak pakai. Dari dua tahapan ini, risiko dengan nilai RPN tertinggi adalah operator bertugas dalam keadaan atau kondisi kelelahan atau mengantuk dengan nilai RPN 64. Pada tahap pemadaman tegangan dan grounding, risiko utama berkaitan dengan verifikasi tegangan yang tidak dilakukan dengan tepat, serta grounding yang tidak terpasang dengan benar. Risiko verifikasi tegangan ini memiliki nilai RPN 60 karena dampaknya dapat menyebabkan personil tersengat tegangan tinggi 1500 volt DC. Pada tahap manuver KPLA, risiko yang diidentifikasi meliputi personil terjepit pin roda rel, KPLA terguling atau miring, anjlok dari rel, trek merah karena aksel counter tidak rel, roda rel turun atau lepas ke jalan raya, serta KPLA atau personil tertemper kendaraan saat proses manuver. Tahap pelaksanaan pekerjaan di jalur merupakan tahap dengan jumlah risiko terbanyak, yaitu 10 risiko. Risiko pada tahap ini mencakup beban platform melebihi kapasitas, tidak tersedianya mobil rescue, personil jatuh dari platform, personil terbentur komponen LHA, pelanggaran permit atau izin dari BPKA, kemudian tegangan LHA dihidupkan saat KPLA masih dalam pekerjaan, rem tidak berfungsi, KPLA mogok, personel tertabrak kereta dari jalur aktif, serta gangguan komunikasi HT. Dua risiko yang menjadi prioritas pada tahap ini adalah personel jatuh dari platform kerja dan personel tertabrak kereta dari jalur aktif yang berdampingan, masing-masing dengan nilai RPN 45. Hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa tidak terdapat risiko pada kategori sangat tinggi. Terdapat 4 risiko kategori tinggi, 14 risiko kategori sedang, dan 10 risiko kategori rendah. 4 risiko kategori tinggi yang menjadi prioritas penanganan adalah: pertama, operator bertugas dalam keadaan kelelahan atau mengantuk. Kedua, verifikasi tegangan dengan voltage detektor tidak dilakukan dengan tepat. Ketiga, personil jatuh dari platform kerja saat bekerja di ketinggian. Dan yang keempat, personil tertabrak kereta dari jalur aktif yang berdampingan.
Keempat, risiko ini memiliki respon mitigasi mendesak, sehingga menjadi fokus utama dalam perumusan strategi mitigasi. Slide ini menunjukkan mitigasi untuk 4 risiko prioritas. Untuk risiko operator kelelahan atau mengantuk, mitigasi yang diusulkan adalah pemeriksaan kesehatan dan kebugaran sebelum kegiatan perawatan dimulai. Untuk risiko verifikasi tegangan yang tidak dilakukan dengan tepat, mitigasinya adalah pengadaan voltage detektor disertai kalibrasi berkala, kemudian reversement training keselamatan kerja secara periodik. Untuk risiko personil jatuh dari platform kerja, mitigasinya adalah inspeksi APD ketinggian secara berkala dan pelatihan pekerja di ketinggian yang rutin serta tersertifikasi. Kemudian untuk risiko personil tertabrak kereta dari jalur aktif, mitigasinya adalah penugasan train wager untuk memantau dan menyampaikan informasi KA, kemudian pengadaan alat komunikasi jarak jauh di peta kerja, kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi antara tim lapangan dan petugas stasiun. Pada slide ini ditampilkan beberapa contoh mitigasi untuk risiko yang masuk kategori rendah dan diterima dengan pemantauan. Misalnya risiko KPLA anjlok dari rel dimitigasi melalui pemeriksaan dan pengukuran kondisi roda rel secara berkala. Risiko rem tidak berfungsi dimitigasi melalui pengujian fungsi rem dan penggantian komponen rem secara berkala. Kemudian risiko JPL tidak memenuhi kriteria manuver dimitigasi melalui penetapan kriteria kelayakan teknis JPL dan penyusunan daftar JPL yang layak digunakan sebagai titik manuver. Sementara itu, risiko KPL bergerak dari posisi simpan dimitigasi melalui pemeriksaan stop block dan posisi simpan secara berkala. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 28 risiko yang teridentifikasi dalam pengoperasian KPLA di Daup 6 Yogyakarta. Risiko tersebut tersebar pada 6 tahap operasional dengan jumlah terbesar pada tahap pelaksanaan pekerjaan di jalur. Kemudian berdasarkan kategori faktor, risiko didominasi oleh faktor human, sehingga aspek perilaku, kompetensi, dan kondisi personil menjadi perhatian penting dalam pengoperasian KPLA. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat 4 risiko tinggi, 14 risiko sedang, dan 10 risiko rendah. Strategi mitigasi difokuskan pada 4 risiko kategori tinggi melalui penguatan kesiapan personil, keselamatan kerja pekerja di ketinggian, dan sistem komunikasi operasional. Sementara risiko sedang dan rendah tetap perlu dikendalikan melalui SOP, pelatihan, koordinasi, dan penyediaan sarana pendukung, pemeriksaan berkala, dan pemantauan kondisi operasional. Penelitian ini memiliki implikasi praktis dan akademis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT KAI Daup 6 Yogyakarta dalam menyiapkan pengoperasian KPLA di tahun 2027, termasuk dalam menetapkan prioritas penanganan risiko, memperkuat kesiapan personil, menyusun SOP, dan menyiapkan sarana pendukung. Secara akademis, penelitian ini menunjukkan bahwa FMEA dalam kerangka ISO 31000 dapat digunakan untuk menganalisis risiko pengoperasian sarana pemeliharaan LA pada tahap pra-implementasi. Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa KPLA belum dioperasikan secara aktual, sehingga analisis masih berada dalam konteks pra-implementasi dan perlu dievaluasi kembali setelah balapan di lapangan. Saran penelitian ini adalah PT KAI perlu memprioritaskan risiko kategori tertinggi, melakukan pemantauan mitigasi secara berkala, serta mengidentifikasi risiko baru apabila terdapat perubahan kondisi operasional. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan setelah KPLA beroperasi secara aktual dengan cakupan lintas dan responden yang lebih luas. Demikian pemaparan tesis saya mengenai analisis dan mitigasi risiko pengoperasian KPLA di daerah 6 Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.